Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, pertemuan kali ini kita akan membahas Al-Quran dan Hadis pedoman hidupku. Al-Quran secara istilah para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang menjadi mukjizat yang diturunkan dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dengan semakin mudah. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang pertama, Al-Quran merupakan kalam Allah, bukan ucapan Nabi Muhammad SAW atau makhluk lainnya. Tetapi firman Allah SWT yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir, artinya riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya dan tidak pernah berbohong. Keempat, membacanya merupakan ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Semakin sering membaca, semakin meningkat imannya. Nama Al-Quran. Dalam nama Al-Quran, Allah SWT menyebutkan Al-Quran dengan berbagai macam sebutan di dalam Al-Quran. Banyak dikatakan, banyak ditemukan sebutan itu, diantaranya adalah Alkitab atau Kitab Allah. Dapat kita temukan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang kedua, Allah SWT juga menyebut Al-Quran dengan Al-Furqan. Sebutan ini dapat ditemukan di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-Furqan ala innihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi dan peringatan kepada seluruh alam. Adapun yang selanjutnya adalah fungsi Al-Quran dalam Islam. Fungsi Al-Quran di dalam Islam yang pertama sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang pertama. Yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Ini adalah fungsi Al-Quran. Yang selanjutnya adalah bagi kehidupan manusia. Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini dijadikan sebagai khalifah, pemimpin, pengatur agar manusia dapat melaksanakan misi tersebut dengan baik. Allah SWT menggunakan Al-Quran sebagai bentuk panduan. Fungsi-fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran itu sendiri. Setiap nama Al-Quran memiliki arti yang menunjukkan fungsi dan Al-Quran dari Al-Quran tersebut. Misalnya Al-Huda, petunjuk, Al-Furqan, pembeda, dan lain-lain. Al-Huda, petunjuk dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum. Quran surat Al-Baqarah ayat 185, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2, petunjuk bagi orang yang beriman. Dan kita mulai bagi hudal lil muttaqin. Al-Furqan, pembeda. Fungsi Al-Quran sebagai pembeda tadi adalah Al-Quran dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan
yang salah. Quran surat Al-Baqarah 185 di dalam Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik dan yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Syahrul Ramadan Ramadan dalam dimuncul fil Quran bertalina siwa bayyinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara yang benar dan yang. Yang selanjutnya adalah hadis. Hadis, pengertian hadis. Hadis yaitu perkataan, perbuatan, takrir. Yang dinamakan perkataan yaitu yang dimaksud dengan perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang seperti bidang syariat, akhlak, etika, pendidikan dan sebagainya. Yang kedua, perbuatan. Penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syariat yang belum jelas teknis penjelasannya, seperti halnya jumlah rakaat, cara mengerjakan sholat, haji, cara berzakat dan lain-lain. Perbuatan Nabi yang merupakan penjelas tersebut haruslah diikuti dan dipertegas dengan sebuah sabda. Yang ketiga, takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabat. Setelah menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya, itu sifat, keadaan, dan himmah keinginan Rasulullah SAW. Sifat-sifat dan keadaan himmah Nabi Muhammad SAW adalah merupakan komponen hadis yang meliputi sifat-sifat Nabi yang disampaikan dan ditulis oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik benar sifat jasmani ataupun moral akhlaknya. Silsilah nasab, nama dan tahun kelahiran yang ditetapkan oleh para sejarawan. Yang tiga, himmah, keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal seperti keinginan beliau untuk berpuasa sejak tanggal 9 Muharram ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin berpuasa. Mereka para sahabat berkata, ya Rasul, ini adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika tahun depan kita bertemu dengan bulan Muharram, kita akan berpuasa pada hari ke-9 tanggal 9 Asyura. Ini adalah anak-anak bahwa Al-Quran beserta fungsinya dan hadis. Al-Quran dan hadis ini adalah sebagai sumber umat Islam dalam mengarungi kehidupan dunia agar kita selamat daripada siksanya Allah SWT. Agar kita mendapat petunjuk dari Allah SWT, maka kita berpegang teguh pada dua sumber agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Sebagaimana kita terangkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan tidak diragukan kekurangannya dan tidak diragukan kebenarannya. Adapun hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang juga pasti dibenarkan dan pasti dijamin kebenarannya. Ini adalah dua sumber hukum Islam yang perlu kita pegang. Karena Nabi berkata, barang siapa yang berpegang pada dua warisanku, yaitu Al-Quran dan hadis, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon dipelajari dengan sesama sehingga nanti kita bisa memahami dan bisa mengerti bahwa Al-Quran dan hadis adalah pegangan hidup kita dalam mengarungi kehidupan dunia untuk menuju akhirat. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.